Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam sarapan rohani Jemaat Galangning yang Abian Base pada hari ini, Senin tanggal 8 Maret 2021. Sebelum kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, segala hormat, pujian, dan syukur kami naikkan kepada Tuhan, sebab begitu besar kasih setia Tuhan dalam hidup kami, yang telah menjaga, menyertai, dan memelihara istirahat kami sepanjang malam. Sekarang kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu ya Allah, bila Tuhan akan menolong kami di dalam kuasa Roh Kudus, sehingga firman-Mu akan merema di dalam hati kami masing-masing. Kami menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini dalam dua bacaan. Yang pertama dalam kitab 2 Tawarik pasal 14 ayat yang ke-11 dan 2 Korintus pasal 12 ayat 9 bagian B. Saya bacakan bagi kita semua. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamu-lah kami bersandar, dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkaulah Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Yang kedua, 2 Korintus 12 ayat 9 bagian B. "Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Demikianlah bacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagia kita yang mendengar, juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Saya memberikan judul atas firman Tuhan ini, Tuhan sumber pertolonganku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita membaca perikop dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-14, kita akan menemukan tentang kisah Raja Asa. Raja Asa adalah salah seorang raja di negeri Yehuda yang memerintah selama 41 tahun di Yerusalem. Dan dia melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahnya. Ia juga memerintahkan rakyat negeri Yehuda pada waktu itu supaya mereka mencari Tuhan dalam kehidupannya. Maka kerajaannya pun menjadi aman di bawah pemerintahan Raja Asa. Ia dapat membangun kota-kota di negeri Yehuda sebab Tuhan mengaruniakan keamanan kepadanya. Namun dalam kebaikan dan tindakannya melakukan yang benar di hadapan Tuhan, Raja Asa rupanya tidak bebas dari masalah, tidak bebas dari berbagai tantangan yang harus dihadapinya. Zerah, orang Ethiopia, maju berperang melawan Raja Asa dengan tentara yang begitu besar, begitu banyak, 1 juta orang dan 300 kereta perang yang hendak menyerang Raja Asa dan kerajaannya. Sementara pasukan Yehuda hanya 580.000 orang. Tentu jumlah ini tidak seimbang Bapak Ibu Saudara, dan secara teori perang, maka pastilah Raja Asa akan mengalami kekalahan bersama dengan tentara atau pasukannya. Lalu apa yang dilakukan oleh Raja Asa dalam situasi dan kondisi terjepit di dalam kehidupannya? Ketika ia menghadapi begitu banyak orang yang hendak menyerangnya, dia tidak meminta bantuan dari negara sahabat, dia tidak meminta bantuan dari manusia, tetapi ia berseru kepada Tuhan Allahnya dan ia berkata, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamu-lah kami bersandar, dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan Allah kami,
Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Demikianlah doa yang dinaikkan oleh Raja Asa di hadapan Tuhan dalam segala situasi dan kondisi terjepit yang dialaminya. Bagaimana hasilnya Bapak Ibu Saudara? Rupanya kita membaca dalam bagian ini, hasilnya adalah Tuhan memberi kemenangan dan pertolongan bagi Raja Asa dan juga seluruh rakyatnya. Ini adalah pelajaran yang penting bagi kita. Memang hidup kita tidak pernah lepas dari kesulitan, dari persoalan, dari ancaman. Sekalipun kita adalah orang-orang yang taat, orang-orang yang melakukan kebenaran, sebagai orang-orang yang baik di hadapan Tuhan dan sesama kita, kita tidak lepas dari berbagai tantangan, kesulitan, dan persoalan di dalam kehidupan kita setiap hari. Tetapi melalui kisah di atas, kita diberi petunjuk oleh firman Tuhan, bagaimana kita harus bersikap menghadapi masalah dan persoalan hidup. Yaitu yang pertama-tama yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara, janganlah kita mengandalkan pertolongan manusia, tetapi andalkanlah Tuhan, Sang sumber pertolongan kita. Yang kedua, mari kita meneladani Raja Asa, berserulah kepada Tuhan di dalam doa, bersandarlah pada kekuatan Tuhan, hadapilah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan akuilah kedaulatan dan kuasa Allah, bahwa Dia sanggup memberi kemenangan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita diingatkan jangan sombong. Mari kita rendah hati di hadapan Tuhan. Jangan bermegah karena kemampuan kita, karena kita tidak ada apa-apanya. Tetapi baiklah seperti Paulus mengatakan, mari kita bermegah dalam kelemahan kita. Supaya apa? Supaya kuasa Kristus turun menaungi kita dan melingkupi serta menolong kita dalam segala keadaan kita. Dengan tiga hal ini kita akan menerima pertolongan kita, sebab hanya Dialah sumber pertolongan kita yang sejati di dalam hidup kita. Karena itu sekali lagi mari andalkan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, mari kita datang kepada Tuhan, berserulah, bersandar kepada Tuhan saja dan akui kedaulatannya dalam hidup kita. Yang ketiga, mari kita rendah hati di hadapan Tuhan, sebab hanya Tuhan saja yang sanggup menolong kita masing-masing. Tuhan memampukan kita untuk melakukannya. Amin. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa di surga, sumber pertolongan hidup kami. Sungguh kami percaya Bapa, di luar Tuhan kami tidak mampu melakukan apa yang Engkau kehendaki. Bahkan di luar Tuhan kami tidak mendapat pertolongan seperti pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Karena itu kuatkanlah hati kami untuk terus mengandalkan Tuhan, untuk terus bersandar pada kekuatan kuasa Allah. Bahkan mampukan kami untuk selalu menjalani kehidupan kami dengan rendah hati di hadapan Tuhan dan juga sesama kami, sehingga kuasa Tuhan akan dinyatakan dan pertolongan Tuhan yang sempurna terjadi atas hidup kami. Sekarang ya Tuhan, kami memohon penyertaan Tuhan terjadi bagi kami. Berkatilah setiap hal yang kami usahakan dan kerjakan, dan pimpinlah kami pada jalan kebenaran-Mu, sehingga hidup kami akan berpadanan pada kehendak Tuhan, dan Tuhan mendapati kami tetap setia. Ini syukur dan permohonan kami ya Allah, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat menjalani hari ini. Jadikan Tuhan sebagai sumber pertolongan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.